Pada kesempatan kali ini, Sinematik akan membahas alur cerita tentang film Captain Marvel. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang memiliki kekuatan super. Kekuatan tersebut didapatkannya akibat ledakan elemen inti dari sebuah proyek rahasia. Ingin tahu cerita lebih lanjut? Tetap stay di channel ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di awal cerita film ini diperlihatkan seorang wanita cantik bernama First yang tinggal di planet Hala di ibu kota peradaban Kree. Ia seringkali bermimpi bertemu dengan orang yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Dalam adegan ini diperlihatkan First terjagal dari tidurnya akibat mimpi tersebut. Kemudian First datang menghampiri Yongrok, yaitu sahabatnya. Dan karena kegabutannya, First mengajak Yongrok untuk berlatih malam itu. Dalam latihan tersebut, Yongrok menanyai First akan mimpinya, namun First tidak menjawabnya. Ketika latihan itu pula, First tak dapat mengontrol emosinya, sehingga ia tidak dapat mengontrol kekuatan supernya. Itu membuat Yongrok terpental. Keesokan harinya, Yongrok mengantarkan First menuju kantor kecerdasan tertinggi peradaban Kree, guna menemui pimpinan kecerdasan tertinggi. Dalam pertemuan tersebut, First dijelaskan mengenai kaum Skrull, yang merupakan penyusup yang akan menguasai bangsa Kree. We've given you a great gift, the chance to fight for the good of all Kree. I want to serve. Then master yourself. You have a mission. Dan dalam pertemuan tersebut pula, First mendapatkan sebuah misi, yaitu pencarian dan penyelamatan mata-mata kaum Kree yang bernama Solar. Ia tertangkap oleh kaum Skrull dalam penyelundupannya di planet Torva. First dan rekan-rekan Star Force-nya bersiap menuju Torva. Mereka pun mengatur strategi. We must all be ready to join the collective, if that is our fate today. Setibanya di sana, mereka membagi tugas. Mereka pun berpencar. Dan naasnya, dalam misi tersebut, tim First harus terpukul mundur karena penyergapan kaum Skrull. Anggota Star Force yang lain berhasil melarikan diri. Namun First harus tertinggal. Alhasil, First tertangkap oleh kaum Skrull. Ia pun menjadi tawanan. Dan saat menjadi tawanan, kepala First dipakaikan sebuah alat yang dapat mengingat masa lalu First yang tak pernah ia ingat sebelumnya. Di scenes ini diperlihatkan masa lalu First. This can't be right. Go back in further. Are we in the right? What the hell are you thinking? You don't belong out here. I think we went back too far. You're too emotional. I think I got it. Wonderful view, isn't it? I prefer the view from up there. Wait, that's her. Get her back. Stand by. Nah, dan ternyata ingatan tersebut sangatlah penting bagi kaum Skrull. From up there. That on her shirt. I couldn't read it. Get there soon enough, Ace. Excuse me? Get there soon enough, Ace. Pegasus. Dr. Wendy Lawson. Hold on. Go back right before this. Go back. Now let me see where you're headed. That's right. Look at the coordinates. Namun, saat kaum Skrull berusaha menggali ingatan First lebih dalam lagi, First tersadar. Dia berusaha melarikan diri dengan melawan sekerumpulan Skrull seorang diri. Usaha First tak sia-sia, ia berhasil melarikan diri dari kelompok Skrull.
Usaha tersebut membuatnya terjatuh ke planet C53, yakni planet bumi. Di sini diceritakan kaum Skrull mampu merubah wujudnya menjadi manusia. Meskipun demikian, First masih bisa mengetahuinya. Di bumi, saat First berusaha menghubungi Young-Rock, ia bertemu dengan agen Fury, yaitu salah satu agen FBI, yang nantinya agen tersebut akan membantu First untuk menemukan jati diri First yang sebenarnya. Terdampaknya First di bumi tak membuatnya aman begitu saja. Kaum Skrull turut mengejarnya ke bumi. Saat agen Fury menginterogasinya, First menjelaskan tentang misinya di bumi untuk membasmi kaum Skrull yang akan menjajah bumi. Namun di sini agen Fury tak percaya begitu saja. Tiba-tiba muncullah sosok Skrull yang hendak menyerang agen Fury. Beruntungnya di sini First dapat menyelamatkannya. Saat First mencoba mengejarnya, kaum Skrull dapat melarikan diri memasuki gerbong kereta. Namun beruntung First dapat mengejarnya. Kaum Skrull tersebut menjelma wujudnya sebagai wanita tua. Beruntung First tak bisa dikecoh lagi. Terjadilah keributan di dalam gerbong tersebut. Pertikaian tersebut membuat warga bumi menjadi panik dan berusaha melarainya. Di sisi lain, agen Fury tetap mengikuti First menggunakan mobilnya. Ternyata, agen Fury juga berhasil dikelabui oleh kaum Skrull yang menyerupai ajudannya. Ia baru menyadari hal tersebut ketika ajudannya tengah menelpon dan menanyakan keberadaannya. Saat Skrull menyadari hal tersebut, ia berusaha menyerang agen Fury hingga terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan Skrull tersebut tewas. Ia langsung membawa mayat tersebut menuju ahli forensik untuk diotopsi. Namun dokter ahli bedah otopsi tersebut ternyata juga kaum Skrull yang sedang menyamar. Berpindah ke scene selanjutnya. First mendatangi sebuah tempat yang ada di ingatan masa lalunya. Di tempat tersebut, First bertemu lagi dengan agen Fury. Mereka kembali membicarakan kaum Skrull yang akan menjajah bumi. First menceritakan misinya untuk menuju ke Pegasus guna mencari informasi tentang Dr. Lauser. Untuk meyakinkan agen Fury, First menunjukkan kekuatannya. Ia membantu First menuju ke Pegasus dengan kekuatan The Power of orang dalam yang ia miliki. Namun sayangnya, petugas keamanan tidak percaya begitu saja. Mereka malah menahan First dan agen Fury dalam sebuah ruangan. Beruntung mereka berhasil meloloskan diri. Tanpa basa-basi, mereka langsung menuju ke ruang arsip guna mencari informasi tentang Dr. Lauser. Dalam arsip tersebut, First menemukan fotonya dalam sebuah proyek kecepatan cahaya milik Dr. Lauser yang sudah dihentikan oleh negara. Di sisi lain, Skrull yang menyamar menjadi dokter ahli forensik tadi berhasil menyusul First dan agen Fury menuju Pegasus dekat informasi dari agen Fury. Namun agen Fury menyadarinya ketika Skrull tersebut memanggilnya dengan nama Nichols. Saat agen Fury berusaha menyelamatkan First, ia tertangkap oleh kaum Skrull. Beruntung First dapat menyelamatkannya. Dan mereka pun melarikan diri. Mereka meninggalkan Pegasus dengan menggunakan pesawat untuk menuju ke Lausiana guna menemui Maria Rambeau, yakni sahabat dari First semasa hidup di bumi. Setibanya di sana, First disambut oleh Monica, yakni anak dari Maria. Tanpa basa-basi, First menjelaskan keadaannya yang hilang ingatan dan juga mengenai kaum Skrull yang akan menjajah bumi, hingga First menunjukkan sedikit kekuatannya kepada mereka. Mereka pun percaya. Kemudian Monica menunjukkan sisa-sisa kenangannya bersama First ketika dulu ia masih hidup di bumi. Di saat asik mengenang masa lalunya, First dikejutkan dengan kehadiran Tom, yaitu tetangga Monica, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dengan tidak enak hati, Monica mengusir Tom. Namun, mereka lebih dikejutkan lagi dengan kehadiran sosok Skrull dalam rumah Maria. Sebelum First menyerangnya, Skrull tersebut membuat sebuah kesepakatan yang terpaksa harus disetujui oleh First.
First hanya disuruh untuk mendengarkan isi dari black box kecelakaan 6 tahun silam dalam sebuah proyek rahasia milik Dr. Lauser. Dalam black box tersebut berisi tentang rekaman suara yang menunjukkan pesawat First telah diserang oleh pesawat luar angkasa yang mengakibatkan pesawat tersebut terjatuh. Dr. Lauser menyuruhnya untuk menghancurkan mesin tersebut sebelum musuh berhasil menemukannya, serta menyuruhnya untuk mengingat titik koordinat tersebut. Dan ternyata musuh tersebut adalah Yongrok. First meledakkan mesin tersebut, namun bukannya meninggal, First malah menyerap energi dari ledakan tersebut, yang membuatnya memiliki kekuatan super. Yongrok yang menyadari hal tersebut, membawa First menuju Hala, dan mencuci otaknya hingga ia lupa akan masa lalunya. Merasa dibohongi oleh Yongrok, ia merasa kecewa dan tersadar bahwa dirinya berada di pihak yang salah. Scroll pun menjelaskan bahwa kaumnya bukanlah teroris. Mereka hanya mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dari kaum Grey. Dan hanya First lah yang mampu menyelesaikan misi Marvel yang terhenti. Namun First masih ragu. Tapi Maria berhasil meyakinkan First akan kebenaran tersebut. Dan mereka pun membahas tentang rencana mereka menuju ke laboratorium Marvel sebelum Yongrok berhasil menyusul First. Skrull memodifikasi pesawat Pegasus tadi agar dapat dibawa menuju laboratorium Marvel. First mencoba membujuk Maria untuk menjadi kopilotnya, namun di sini Maria menolaknya. Beruntung Monica berhasil meyakinkan ibunya hingga ia bersedia ikut dengan First. Mereka pergi di waktu yang tepat, di mana Yongrok berhasil menyusul First ke bumi. Namun mereka berhasil mengatur strategi dengan memberi umpan seorang Skrull yang menjelma menjadi First. Namun Yongrok segera menyadari hal tersebut. Dan saat ia mengetahui First telah mengingat kembali masa lalunya, ia berusaha menghubungi Ronan dan meminta bala bantuan. First pun tiba di laboratorium milik Marvel. Mereka menemukan inti proyek Marvel yang disebut Techstrak. Maria dan First memasukkan Techstrak tersebut ke dalam sebuah box. Dan ternyata laboratorium tersebut adalah tempat keluarga Skrull bersembunyi dari kejaran bangsa Hala. Mengetahui hal tersebut, First pun merasa bersalah. Namun bangsa Skrull tetap meyakinkannya agar menyelesaikan peperangan ini. I'm so sorry. I didn't know. You found my family. This is just the beginning. This is war. Saat keluarga Skrull sedang melepas rindu, tiba-tiba Yongrok datang. Tom Skrull pun ditahan oleh Yongrok. First pun juga ikut ditangkap. Yongrok membawa Sukma First untuk menemui pimpinan kecerdasan tertinggi. Di sana ia bertemu dengan Marvel yang membujuknya untuk berada di pihaknya kembali. Namun First tak terkecoh lagi. Ia pun marah dan mencoba melepaskan diri. You stole me from my home, my family, my friends. Yongrok dan seluruh anggota Star Force terkejut melihat perlawanan yang terjadi pada tubuh First yang berada di hadapan mereka. She's trying to break out. Hingga akhirnya First mampu melepaskan diri. Ia pun melepaskan chips yang diberikan oleh kaum Hala kepadanya. Hal tersebut membuat Sukma First berhasil kembali ke raganya dengan disertai kekuatan yang lebih dahsyat. Dia menghempaskan musuhnya dengan kekuatan tersebut, kemudian mengambil Techstrak. Ia menemui Maria dan Agen Fury untuk memberikan Techstrak. Mereka menyimpan Techstrak tersebut di perut Ghost, yaitu kucing orange yang mereka temui di Pegasus. Ternyata itu bukanlah spesies kucing biasa. Kemudian First menemui Yongrok kembali dan mengelabui mereka menggunakan kotak kosong yang mereka kira Techstrak tersebut masih ada di dalamnya. Sementara itu, Agen Fury dan Maria berusaha kabur untuk menyelamatkan kaum Skrull. First pun masih bertarung dengan Yongrok dan anggota Star Force lainnya
guna merebutkan kotak kosong tersebut. Di sisi lain, salah satu Skrull menyamar sebagai teman Jongrok, membawa Maria, agen Fury, dan kaum Skrull lainnya menuju ke suatu tempat. Skrull tersebut memberi kode kepada Fury agar tetap mengikuti arahannya. Mereka pun berhasil lepas dari tawanan bangsa Kree dan menuju ke sebuah pesawat. Sementara dalam pertarungan First dan Jongrok, Jongrok sudah mengetahui kotak tersebut sudah kosong. Mengetahui kaum Skrull dapat melarikan diri dan tak bisa lagi ditahan oleh pasukannya, Jongrok pun berusaha mengejarnya. Sementara itu, pesawat yang dibawa oleh Maria dikejar oleh Min-Eva, yaitu salah satu anggota Star Force. Beruntung Maria dapat menghindarinya. Sementara di sisi lain, Jongrok masih berusaha mengejar pesawat Maria. Namun First berusaha untuk menghalanginya, hingga ia terpental. Namun First dapat bangkit lagi dan menjatuhkan pesawat Jongrok. Dan saat itu pula, bantuan yang dikirim oleh Ranon pun tiba. Ia menembakkan peluru dari luar angkasa menuju ke bumi. Namun sayangnya, senjata tersebut berhasil dikembalikan oleh First, sehingga tak jatuh ke bumi. First pun menghancurkan semua pesawat-pesawat yang tersisa. Mengetahui hal tersebut, Ranon pun takut dan melarikan diri. First kembali ke bumi untuk menemui Jongrok dan menyuruh Jongrok kembali ke Hala dengan membawa sebuah pesan. Di akhir cerita, First mencarikan tempat tinggal baru untuk kaum Skrull. Demikian ringkasan cerita dari film Captain Marvel. Jangan lupa untuk tetap saksikan ringkasan cerita dari film-film yang lain hanya di channel Sinematik.